Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sangat senang kembali jumpa bersama dengan kami, keluarga masa depan cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu, Sragen, Senin 17 Oktober 2022. Kita ada hanya karena kasih sayang Tuhan. Mari kekasih-kekasih Kristus, sebelum kita beraktivitas jauh pada hari ini dan sepanjang hari ini, kita sama-sama datang memuliakan Tuhan. Kita mengagung-agungkan Dia, sebab Dia layak untuk ditinggikan. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Mazmur pasal 86 ayat 11. Mari kekasih Kristus, kita berdoa, minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus firman yang hidup. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang Kau nyatakan lewat kebenaran-Mu. Kami percaya segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Demi Yesus yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi ini kita akan belajar dari kitab Ulangan pasal 25. Ayat 1 sampai dengan 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila ada perselisihan di antara beberapa orang, lalu mereka pergi ke pengadilan, dan mereka diadili dengan dinyatakannya siapa yang benar dan siapa yang salah. Maka jika orang yang bersalah itu layak dipukul, haruslah hakim menyuruh dia meniarap dan menyuruh orang memukuli dia di depannya dengan sejumlah dera setimpal dengan kesalahannya. 40 kali harus orang itu dipukuli, jangan lebih, supaya jangan saudaramu menjadi rendah di matamu apabila ia dipukul lebih banyak lagi. Ulangan pasal 25 ayat 1 sampai dengan 3. Wujud dari anugerah adalah penderitaan Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus, pemirsa dimanapun Anda berada pagi hari ini. Wujud dari anugerah adalah penderitaan Kristus yang tidak sepatutnya ia tanggung demi keselamatan manusia yang tidak sepatutnya ia selamatkan. Apabila seseorang mengalami hukuman karena ia melakukan kesalahan, maka hukuman tersebut adalah memang sepantasnya ia alami. Apabila seseorang menolong orang yang berbuat baik kepadanya, maka pertolongan tersebut memang sepatutnya ia lakukan. Namun, apabila seseorang rela menanggung hukuman bukan karena dirinya bersalah, tetapi demi menolong orang yang telah berbuat jahat kepada dirinya,
dan sepatutnya dihukum, itulah yang disebut sebagai anugerah. Tindakan seperti itulah yang Yesus telah lakukan bagi kita manusia yang berdosa. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus, pemirsa, anugerah ini nampak semakin jelas bila kita melihat ketetapan Allah tentang hukuman bagi orang yang bersalah, seperti yang dicatat di dalam Ulangan pasal 25. Di situ Allah menetapkan bahwa orang yang bersalah haruslah dihukum setimpal dengan kesalahannya. Kalau hukuman itu dalam bentuk deraan, maka orang yang bersalah itu tidak boleh dipukul lebih dari 40 kali agar ia tidak direndahkan. Di dalam catatan Yohanes pasal 19 disebut bahwa Yesus disesak menurut kebiasaan orang Romawi sebelum seseorang disalibkan. Artinya, ia bukan dipukul secara terbatas menurut hukum Allah bagi bangsa Yahudi. Di situ dia yang tidak bersalah menanggung kehinaan yang melampaui batas yang tidak sepatutnya ia alami. Itulah anugerah yang oleh kita diselamatkannya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, hari ini kata anugerah tidak asing bagi kita. Tentunya kita paham betul tentang apa arti anugerah yang Yesus Kristus berikan kepada setiap kita. Tetapi sayangnya, hari ini nilai sebuah anugerah yang Yesus kerjakan di atas kayu salib kelihatannya sudah tidak ada artinya lagi bagi setiap kita pengikut-pengikut Kristus. Betapa sayangnya saudara-saudaraku, kalau kita melihat sebuah anugerah yang Tuhan kerjakan kepada diri kita, kita anggap seperti sesuatu yang biasa saja. Sesungguhnya kita tidak mengenal pribadi Kristus. Sebab itu betapa pentingnya kekasih-kekasih Kristus. Kita harus sadari bahwa anugerah yang Tuhan berikan kepada kita lewat tindakannya, dia harus menerima semua cercaan. Dia harus menerima hinaan, pukulan. Bahkan dia harus mati di kayu salib. Karena kasihnya kepada saudara dan saya. Dan itu saya mau katakan saudara, dunia tidak bisa membalas. Kita tidak bisa membalas. Kita tidak bisa membayar dengan apapun dari yang punya kita. Sebab itu mari kekasih-kekasih Kristus. Saya minta dengan kasih Kristus, hargailah, hormatilah anugerah yang telah kita terima itu. Tolonglah, jadikan itu sesuatu yang sangat bernilai dalam hidup kita. Sehingga hidup kita akan menjadi saluran berkat kepada banyak orang juga. Biarlah Tuhan saja yang dipermuliakan setiap saat dari kehidupan kita. Hargailah penderitaannya. Hargailah anugerah yang telah diberikan kepada kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami mengungkapkan rasa kagum kami terhadap besarnya anugerah-Mu bagi diri kami. Di dalam anugerah itu, Engkau telah rela menanggung hukuman yang seharusnya menimpa diri kami. Di dalam kasih-Mu, Engkau rela merendahkan diri menjadi manusia agar menanggung kehinaan karena dosa-dosa kami. Sungguh mulia anugerah-Mu. Ampunilah diri kami. Apabila acap kali kami meremehkan anugerah-Mu dengan hidup sekehendak hati kami. Dan bukan hidup untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam kemurahan-Mu,
tolonglah diri kami agar senantiasa hidup sesuai dengan firman-Mu, sehingga hidup kami menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini, karena anugerah-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh hadir pada hari yang baru ini, pada pagi ini, bahkan sepanjang minggu yang baru ini. Semua juga karena anugerah-Mu. Tuhan, kami bersyukur sebab sesungguhnya Engkau telah melakukan karya-Mu yang besar, yang luar biasa, yang Engkau berikan kepada kami dengan menghapuskan masa lalu kami yang kelam dan membentangkan masa depan yang baru kepada kami. Menaruhkan harapan kami. Tuhan, kami mohon, tuntunlah diri kami sepanjang hari ini, bahkan ke depannya, masa depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya janji-Mu itu pasti tidak pernah Engkau ingkari. Firman-Mu ya dan amin. Dalam iman kepada janji-Mu dan dalam syukur kepada kasih-Mu, kami menerima semuanya dengan iman pagi hari ini. Dan kami mohon kasih-Mu menuntun kami. Ampuni dosa dan salah yang kami perbuat ya Tuhan, yang seringkali berlawanan dengan perintah-perintah-Mu. Bahkan Tuhan, ampuni kami Tuhan. Seringkali kami meremehkan anugerah-Mu. Seringkali kami tidak melihat betapa besarnya nilai yang Kau nyatakan lewat anugerah itu. Kami minta ampun ya Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh hidup di dalam anugerah-Mu. Dan hidup kami menjadi bermakna, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini hamba juga berdoa kepada seluruh keluarga umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan Tuhan menolong kami, memimpin kami, membimbing kami, membawa kami terus hidup berkenan kepada Engkau. Melakukan apa yang Engkau mau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dan terima kasih ya Tuhan. Hamba minta Tuhan, biarlah kasih-Mu menolong setiap pribadi kami, supaya hidup kami sungguh-sungguh bermakna. Tuhan berkati setiap kami, hidup rumah tangga kami, keluarga kami, suami kami, istri kami, anak cucu kami, orang tua kami, orang-orang yang kami kasihi. Ya Tuhan, tolonglah kami, tolong kami, biar kami sungguh hidup dalam anugerah-Mu. Tuhan memberkati semua tugas, pekerjaan, usaha, bisnis kami yang telah kami terima daripada Engkau sendiri ya Tuhan. Kiranya setiap kami dapat bekerja, setiap kami dapat melaksanakan aktivitas kami dengan kejujuran, dengan takut akan Tuhan, dengan semangat, dengan disiplin, dengan penuh tanggung jawab. Sehingga apapun yang kami kerjakan, semuanya kami kerjakan untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya kalau Tuhan bersama dengan kami, Tuhan di pihak kami, siapakah lawan kami? Dan kami percaya bahwa apa yang kami kerjakan, Tuhan Yesus pasti buat berhasil. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa Tuhan tolong bagi mereka yang masih membutuhkan pekerjaan, yang belum mendapat pekerjaan, Tuhan bukakan kepada mereka. Tuhan berikan pekerjaan yang layak, yang pantas, yang sanggup mereka kerjakan. Sehingga hidup mereka boleh memuliakan Engkau setiap saat. Terima kasih ya Tuhan, lindungi, pelihara kami, jauhkan kami dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat. Dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tuhan, biarlah kasih-Mu menolong kami. Kasih-Mu membawa kami. Kekuatan-Mu melindungi kami siang dan malam. Bapa terima kasih. Hamba berdoa juga bagi mereka yang berulang tahun hari ini. Biarlah dengan 1 tahun usia yang baru yang Tuhan percayakan, yang Tuhan berikan. Membuat mereka semakin mengasihi Engkau, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah berkat-Mu mengalir dan hidup mereka memuliakan Engkau.
Hamba berdoa bagi mereka yang lemah, bagi mereka yang sedih, bagi mereka yang sakit. Tuhan, hamba mohon kiranya anugerah-Mu tetap turun atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dalam nama Yesus dengan otoritas Tuhan, kuasa Tuhan, bilur-bilur Yesus, darah anak domba Allah mengalir atas setiap mereka yang sakit. Dan semua bibit-bibit penyakit, roh-roh penyakit, aku perintahkan engkau keluar dari kehidupan umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan aku patahkan, aku cabut semua bibit-bibit sistem-sistem penyakit itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku menanam kembali. Melepaskan kembali kuasa Tuhan, kebenaran Tuhan, firman Tuhan. Memulihkan, menyembuhkan, menggantikan setiap organ yang rusak dengan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kesembuhan itu. Terima kasih Bapak. Terpuji-pujilah Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau beri yang terbaik atas hidup kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan ketenangan, kedamaian, ketentraman bagi wilayah kami ini. Berdoa Bapa dalam nama Yesus. Kasih Kristus memimpin kami sepanjang hari ini. Dan pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk semua pemirsa, Bapak Ibu, yang bersama-sama dengan hamba secara online. Pagi hari ini ya Allah, dalam nama Yesus, hamba berdoa kepada hamba-Mu Bapak Freddy Nampasnea, yang berada di kota Ambon, Maluku. Tuhan, hamba mohon dalam nama Yesus, kasih Kristus, kuasa Kristus, anugerah Kristus turun terus melimpah-limpah dalam kehidupan hamba-Mu Bapak Freddy Nampasnea. Tuhan tolong ia dalam pergumulannya. Pada saat-saat ini ya Allah, di mana dia sedang mengikuti tes, Tuhan tolong ia. Hamba percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pergumulan yang sedang ia hadapi, Tuhan Engkau lebih besar. Dan jika Engkau izinkan, maka itu akan terjadi bagi dia. Dan biarlah apa yang ia mimpikan, itu memuliakan Tuhan. Tuhan berkati ia. Berikan dia semangat, berikan dia kesehatan yang terbaik, dan berikan rasa percaya diri bahwa Tuhan ada di pihaknya. Biar Tuhan memberkati ia, pribadinya, menjadi berkat kepada istri kekasih, menjadi berkat kepada anak-anak tercinta, menjadi berkat kepada lingkungan, dan spesial tujuannya Tuhan. Tolong supaya apa yang ia inginkan menjadi berkat kepada banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati menjadi berkat. Demikian hamba juga berdoa kepada hamba-Mu pagi hari ini, kepada hamba-Mu Ibu Yurike Mamoto Syamsuddin, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu untuk terus hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup memuliakan Engkau ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai hidup hamba-Mu untuk terus menyatakan kasih Kristus lewat semua perbuatan-perbuatannya, dalam semua tugas pekerjaan pelayanan. Biar Engkau yang disanjung tinggi Tuhan, Engkau yang dinomor satukan, dan Tuhan memberkati pribadinya. Ibu Yurike diberkati menjadi berkat kepada suami kekasih, menjadi berkat kepada anak-anak tercinta, dan Tuhan lindungi mereka siang dan malam. Jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang jahat. Dan apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka dibuat berhasil. Hikmat Tuhan menyertai anak-anak mereka di dalam bangku pendidikan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kebutuhan, hamba percaya Tuhan sediakan yang terbaik atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Ibu Yuliana Tan, yang berada di kota Jayapura. Ya Tuhan, hamba mohon, kasih-Mu turun bagi hamba-Mu ini. Biarlah Tuhan, hamba-Mu hidup sungguh di dalam anugerah Tuhan yang telah ia terima secara cuman-cuman itu. Biarlah hidupnya terus menghormati, menghargai anugerah itu ya Allah. Sehingga hidupnya bermakna bagi kemuliaan Tuhan. Hidupnya berarti bernilai, menjadi berkat kepada anak cucu, menjadi berkat kepada banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohon kasih Kristus melindungi dia,
beri kesehatan yang terbaik kepadanya. Damai sejahtera, sukacita melimpah-limpah dalam kehidupan jasmani rohani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati hamba-Mu menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, kedua hamba-Mu, Bapak Christian Patiran, bersama dengan istri kekasih Ibu Uce Lololuan yang berada di kota Jayapura. Bapak, tolong kedua hamba-Mu untuk terus tetap mempertahankan kehidupan mereka, hidup di dalam anugerah-Mu. Biar anugerah yang telah Engkau kerjakan lewat kematian-Mu di atas kayu salib dapat mereka terima bukan sebagai sesuatu yang biasa, tetapi biar Tuhan mereka memahami sebuah nilai yang dunia tidak bisa bayar, bahkan pribadi mereka tidak bisa bayar. Dapat mereka menghormati itu dengan melakukan seperti apa yang Engkau mau. Sehingga kedua hamba-Mu ini yang telah Engkau panggil untuk melaksanakan kehendak-Mu, dapat kedua hamba-Mu kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Apa yang dikerjakan oleh kedua tangan mereka, Tuhan Yesus buat berhasil. Dan Tuhan lindungi mereka berdua siang dan malam. Bahkan anak cucu mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pakai kedua hamba-Mu ini, keluarga besar mereka, Tuhan lindungi, jauhkan mereka dari semua pekerjaan-pekerjaan si jahat, dan dari orang-orang jahat, orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan spesial kepada anak didik mereka, Tuhan tolong supaya semua yang dididik, yang dibina, yang diajar mendapat berkat oleh anugerah Tuhan. Dia Tuhan memberkati hidup rumah tangga kedua hamba-Mu ini. Biar mereka berdua hidup rukun. Mereka berdua hidup menjadi teladan, panutan kepada anak-anak mereka. Bahkan menjadi panutan kepada banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah kedua hamba-Mu ini untuk menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan. Pagi hari ini hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Ibu Eci Baybaba Peters, yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu. Biar Tuhan bawa hidup hamba-Mu semakin taat, semakin setia, semakin mengasihi Engkau. Tuhan, semua tantangan yang harus ia hadapi bukan tantangan pada saat dia bersandar sepenuhnya kepada Engkau. Pada saat dia bergantung sepenuhnya kepada anugerah yang telah Engkau berikan kepada dia. Tuhan, biar dia boleh menghormati, menghargai anugerah itu dengan hidup berkenan, dengan hidup benar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pribadinya, tubuhnya dipersembahkan bagi Engkau sebagai persembahan yang hidup untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati ia dengan kekuatan, hikmat, berkati ia dengan kesehatan yang terbaik, sehingga dia boleh menjadi berkat kepada suami kekasih, menjadi berkat kepada anak-anak tercinta. Bahkan kami bersyukur ya Allah, pertolongan Tuhan menyembuhkan suaminya, Bapak Matius Peters, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tetap percaya segala penyakit yang mengganggunya kami patahkan dan halaukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kesembuhan diterima oleh hamba Bapak Matius Peters dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati semua tugas pekerjaan usaha mereka, bisnis mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak mereka di dalam bangku pendidikan diberkati dengan hikmat dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Ibu Diana De Freitas, yang berada di kota Sorong, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bawa hamba-Mu untuk tetap hidup berkenan kepada Engkau. Hidup tunduk, taat, setia kepada anugerah-Mu yang Engkau berikan secara cuma-cuma kepada pribadinya, kepada suami kekasih, kepada anak-anak tercinta, kepada keluarga besarnya. Diberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua tugas pekerjaan diberkati Bapa. Kekuatan-Mu, kuasa-Mu membuat mereka berhasil. Anak-anak mereka dalam bangku pendidikan, hikmat-Mu, kepintaran-Mu bersama dengan kedua anak mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hidup takut akan Tuhan menjadi dasar hidup mereka.
sehingga mereka terus menghormati, menghargai anugerah Kristus yang telah dikerjakan Kristus lewat kematiannya di atas kayu salib dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati untuk boleh menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini hamba tetap berdoa juga kepada hambamu Ibu Insabero Wamso yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati Ibu Insabero dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar setiap pergumulan yang sedang dihadapi pada hari-hari ini, Tuhan Yesus, hamba percaya anugerah-Mu yang besar melebihi daripada segala pergumulan yang ia hadapi. Itu tercurah dalam kehidupannya, memberikan kesejukan, memberikan kedamaian, memberikan ketentraman, memberikan kemenangan, bahkan memberikan kesehatan jasmani rohani kepada hambamu Ibu Insabero Wamso dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati hambamu menjadi berkat kepada orang-orang yang dikasihinya, kepada anak-anak tercinta, kepada keluarga besarnya, kepada orang-orang di sekitarnya, bahkan orang-orang yang dilayaninya, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pekerjaan yang dipercayakan kepadanya, Tuhan membuat berhasil. Biarlah hidupnya di dalam tugas pekerjaannya akan menjadi berkat, menjadi teladan, menjadi contoh bagi banyak orang di sekitarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati hambamu untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan menyata bagi dia. Siang dan malam Tuhan ada bersama dengan dia. Jauhkan dia dari semua pekerjaan si jahat, dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dari orang-orang yang iri hati kepadanya. Dijauhkan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hambamu diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa juga bagi hambamu Ibu Melad Makalau yang berada di kota Manokwari. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Biar anugerah Kristus, kasih Kristus turun dalam kehidupan hambamu. Tuhan menolong ia. Tuhan yang membalut tubuh jasmani rohani. Membalut anaknya kasih Rafa. Dan membalut semua hal-hal yang ia inginkan. Tuhan tolong ia. Bahwa ia hidup terus berkenan kepada Engkau. Bahwa ia hidup fokus hanya kepada kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan, biarlah Engkau menjawab pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi pada hari-hari ini. Tuhan Yesus, Engkau tidak akan meninggalkan dia. Engkau tidak pernah mengecewakan dia. Sekalipun Tuhan, dia mengalami tantangan hidup. Tetapi Tuhan Engkau di pihaknya. Hamba mohon, belas kasihan Tuhan memberkati ia, beri kesehatan yang terbaik kepadanya, berikan damai sejahtera sukacita melimpah-limpah dalam kehidupannya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, apa yang ia pikirkan dan yang tidak dipikirkan, Tuhan beri yang sangat terbaik kepadanya, memberkati, memberikan usaha, pekerjaan, masa depan yang jelas kepada pribadi hambamu, Ibu Melan Makalau dan anak kekasih, diberkati. Tuhan beri hikmat kepintaran kepada anaknya di dalam bangku pendidikan. Tuhan memberkati ia. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan. Tuhan lindungi mereka berdua siang dan malam. Dan biarlah setiap pergumulan yang mereka hadapi Tuhan, Engkau lebih besar dan Engkau menjawab mereka setiap saat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Pagi ini hamba juga tetap berdoa kepada hambamu Bapak Pendeta Yan Philip Samori di dalam Yayasan Eden House. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, bahwa hidup hambamu Bapak Pendeta Yan Philip Samori untuk terus melakukan apa yang Engkau mau ya Allah. Biarlah kasih yang tidak terbatas itu melimpah-limpah dari Yayasan Eden House kepada banyak orang ya Tuhan. Berkati hambamu, berkati pribadinya, berkati hidup rumah tangganya, istri, anak, cucu diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas apa yang Engkau kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Bapak untuk semua pemirsa dimanapun berada. Tuhan juga memberkati mereka.
usaha pekerjaan, bisnis, pelayanan, pekerjaan yang dipercayakan. Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya sepanjang hari ini kami akan berjalan dengan kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur buat waktu pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan memberkati kita semua. Ingat kekasih Kristus, jangan sia-siakan anugerah Tuhan. Hargailah, hormatilah. Sebab kita tidak bisa memperoleh anugerah Tuhan dengan kehidupan kita sekalipun. Harta benda, kekayaan, kekuatan kita tidak bisa membayar itu. Kalau Tuhan sudah berkorban dengan kematiannya dan memberikan kepada kita anugerah secara cuma-cuma, dengan kasih Kristus saya mohon. Kekasih, hargailah, hormatilah anugerah itu. Karena itu yang memberikan kehidupan kepada kita. Karena itu yang memberikan masa depan, bahkan memberikan kehidupan kekal kepada saudara dan saya. Mari kita jangan menjadi orang yang seperti tidak mengenal kebenaran, lalu tidak peduli kepada anugerah yang sudah kita terima secara cuma-cuma itu. Jadilah berkat untuk orang-orang yang membutuhkannya. Tuhan memberkati kita semua. Jika saudara diberkati, tolong bagikan ini juga kepada teman Anda, kepada saudara Anda, biar mereka juga diberkati. Tuhan memberkati. Tetap semangat, tetap andalkan Yesus Kristus. Shalom, salam MDC.